Bab 246-250. Bab 246, Klan Mo. Di bawah banyak tatapan membosankan di aula, Xiaoyan secara acak menarik kursi dan duduk dengan aksi besar. Dia melirik Luobu yang berwajah pucat, dengan lembut mengambil kukunya dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku. Apa yang terjadi padamu baru-baru ini? Dengan karaktermu, kamu tampaknya tidak memiliki keberanian untuk menyapu semua kekuatan di Rock Desert City. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang sedikit meremehkan, Luobu hanya bisa tersenyum canggung. Dia terdiam sejenak sebelum tertawa getir, memang, saya tidak pernah berpikir untuk mendominasi wilayah kota Gurun Batu. Terlebih lagi, Sen Mercenary Company, tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan semua kelompok lain di dalam kota Gurun Batu. Semua ini mungkin dimulai karena gadis kecil bernama King Lin dari Desert Metal Mercenary Company. Ekspresi Luobu agak menyesal. Luobu, kamu sebaiknya berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Klan kami dapat membantu Anda mendominasi kota Gurun Batu, tetapi juga dapat menghancurkan Anda semua secara instan. Saat Luobu bersiap untuk mengungkapkan semuanya, pria yang merupakan pemimpin dari beberapa orang di sampingnya tiba-tiba memperingatkan. Mendengar peringatan ini, ekspresi Luobu berubah. Sesaat kemudian, dia dengan kejam berbalik dan dengan marah berkata kepada pria itu, sialan, kalau bukan karena kalian semua, aku tidak akan memiliki akhir hari ini. Siapa mereka? Xiaoyan memiringkan kepalanya, menatap beberapa pria yang bukan dari Sen Mercenary Company, dan bertanya dengan lembut. Melihat Xiaoyan melirik, beberapa pria buru-buru mundur beberapa langkah. Douqi di tubuh mereka dengan cepat beredar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mata mereka tidak bisa tidak melirik kaki mereka, khawatir lapisan es yang aneh tiba-tiba muncul dan naik dari bawah kaki mereka. Jelas, tindakan Xiaoyan barusan telah menyebabkan teror meningkat di dalam hati orang-orang ini. Mereka adalah anggota klan Mo. Gadis kecil bernama King Lin ditangkap secara pribadi oleh penatua pertama mereka. Tidak lama setelah mereka menangkapnya, klan Mo menghubungi kami, Sen Mercenary Company, memberitahu kami bahwa mereka dapat meminjamkan kami beberapa orang dan membantu kami mendominasi kota Gurun Batu. Namun, syarat mereka adalah kita harus membunuh semua orang di Desert Metal Mercenary Company. Tatapan Luobu menyapu Xiaoding dan yang lainnya di belakang Xiaoyan saat dia berbicara. Klan Mo. Mendengar ini, ekspresi Xiaoding berubah saat dia berteriak tanpa sadar. Apa latar belakang mereka? Xiaoyan memiringkan kepalanya, menatap ekspresi Xiaoding yang agak jelek dan bertanya. Klan Mo adalah salah satu dari 4 klan besar di Provinsi Timur Laut Kekaisaran Jiama. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang besar seperti klan Nalan, mereka tidak dapat diremehkan. Setelah bercokol di Timur Laut untuk waktu yang lama, mereka dapat dikatakan telah mendarah daging di sana. Mereka bertindak seperti tuan tanah dan hanya ada sedikit orang yang berani menyinggung perasaan mereka. Betapa tak terduga, kali ini mereka benar-benar ingin bertindak melawan kita. Xiaoding mengerutkan kening dan berkata, Klan Mo, seperti apa kekuatan mereka? Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja dan bertanya dengan lembut. Yang terkuat di klan Mo adalah penatua pertama yang mereka sebutkan sebelumnya. Saya telah mendengar namanya. Dia harus dipanggil Mo Cheng. Namanya cukup terkenal di wilayah timur kesultanan. Saat itu, dia sendiri yang membunuh semua orang di pasukan bandit Rotari Hitam, yang paling merajalela dan ganas. Perlu diketahui bahwa kekuatan pasukan bandit Rotari Hitam tidak bisa diremehkan. Di dalamnya, ada 3 dosi dan lebih dari 10 dosi. Menambahkan ini di atas karakter ganas alami mereka, ada sedikit kemajuan yang dibuat selama beberapa kali kekaisaran mengirim pasukan untuk mengepung mereka. Sebaliknya, kekaisaran akhirnya kehilangan cukup banyak orang. Pembantaian Mo Cheng itu bisa dikatakan telah membentuk sungai darah. Oleh karena itu menciptakan julukannya, Algojo Mo. Xiaoding berkata dengan suara yang dalam. Dia sepertinya orang jahat lainnya. Xiaoyan tertawa pelan. Tentu saja, meskipun dia hanya seorang Dowling, kekuatannya memang sangat besar. Namun, alasan utama yang membantu Mo Cheng memiliki reputasi dan posisinya hari ini adalah identitasnya yang lain. Ketika dia mengatakan sampai saat ini, ekspresi Xiaoding menjadi sedikit aneh. Identitas apa? Ketika pria itu masih muda, dia pernah bergabung dengan Mystic Cloud Sect. Setelah itu, dia meninggalkan Sekte Mystic Cloud untuk mengelola masalah di klan.
Namun, pria itu bisa dianggap cerdas. Meskipun dia telah meninggalkan Sekte Mystic Cloud, setiap tahun, dia akan memberikan penghormatan yang sangat besar kepada Sekte Mystic Cloud. Selain itu, setiap kali eselon atas Mystic Cloud Sekte memiliki beberapa acara gembira dia secara pribadi akan pergi dan memberi selamat kepada mereka. Kepribadiannya sangat ramping. Menurut rumor, ketika pemimpin Sekte Mystic Cloud menerima murid lebih dari 10 tahun yang lalu, pria itu juga diundang. Setelah kembali dari Mystic Cloud Sect, pria itu terus membicarakannya, memamerkannya di mana-mana. Tentu saja, bisa berpartisipasi dalam Mystic Cloud Sect Leader yang menerima upacara murid memang sesuatu yang membuat orang lain iri. Meskipun dia berusaha senetral mungkin, Xiao Ding masih menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hatinya menghina karakter Mo Cheng. Oh itu benar, pemimpin Sekte Mystic Cloud baru menerima murid perempuan setelah bertahun-tahun. Kamu harus tahu siapa dia. Xiao Ding melambaikan tangannya dan berkata. Ya, Xiao Yan tersenyum tipis dan mengangguk. Selain Nalan Yanran, siapa lagi yang bisa menjadi murid perempuan? Oleh karena itu, meskipun orang ini telah meninggalkan Sekte Mystic Cloud, bukan saja dia tidak dikejar oleh tim penegak Sekte Mystic Cloud, tetapi juga berhasil mendapatkan gelar eksternal Deachon. Selama bertahun-tahun ini, alasan mengapa tidak ada yang berkonflik dengannya sementara banyak orang kuat datang ke wilayah timur laut ini, adalah karena mereka takut akan Sekte Awan berkabut di belakang mereka. Haha, bagaimanapun juga, itu benar-benar monster yang sangat besar. Xiao Ding menghela nafas saat dia berkata sambil tersenyum. Bocah, karena kamu tahu Sekte Mystic Cloud adalah yang mendukung klan Mo kami, kamu sebaiknya masuk akal dan dengan patuh mengikuti kami kembali ke klan Mo. Jika itu, mendengar penjelasan Xiao Ding, wajah seorang pria yang sedikit lebih muda di antara kelompok tidak bisa tidak menjadi sedikit bangga. Melihat tingkat kemahiran yang dia miliki untuk ekspresi, jelas bahwa itu bukan pertama kalinya dia menyombongkan diri. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya yang sombong, Xiao Yan yang duduk di kursi secara acak melambaikan tangannya. Lapisan es langsung menyebar dari kaki pria itu dan membungkusnya di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga menahan kata-kata yang belum sepenuhnya diucapkan. Hari ini, bahkan jika pemimpin Sekte Mystic Cloud datang, dia tidak akan bisa membawa kalian semua pergi. Karena itu, jangan ucapkan kata-kata bodoh ini. Jika ada yang mengatakan sepatah kata pun, akan ada patung es lain. Xiao Yan bahkan tidak melihat patung es saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata arogan dari Xiao Yan, kemarahan menyerbu ke wajah 4 orang yang tersisa. Namun, dengan patung es di samping mereka yang berjaga, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dengan keras. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut. Tapi orang-orang ini benar-benar aneh. Setelah menangkap salah satu orang kita, mereka masih ingin berbalik dan membunuh kita semua. Apakah mereka sakit? Atau apakah mereka takut kita mengetahui sesuatu? Xiao Ding menyatukan alisnya dan bergumam ragu. Apakah kamu tahu alasan mereka menangkap King Lin? Xiao Yan menatap Luobu dan bertanya. Ini, saya tidak tahu. Sudut mata Luobu melirik patung es tambahan yang muncul dan menelan ludahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan canggung. Tampaknya takut Xiao Yan tidak mempercayainya, dia dengan cepat dan buru-buru menambahkan, saya hampir tidak memiliki kontak dengan mereka. Orang dengan peringkat tertinggi yang pernah saya lihat dari klan Mo adalah Moran itu. Xiao Yan menatap tajam ke arah Luobu di depannya. Setelah beberapa lama, dia kemudian menganggukkan kepalanya. Jarinya menunjuk ke beberapa pria yang tidak diketahui asalnya dan berkata, orang-orang ini seharusnya menjadi anggota klan Mo, kan? Ya, Luobu buru-buru menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke beberapa pria yang ekspresinya menjadi jelek dan berkata sambil tersenyum, mengapa tidak sedikit dari kalian yang memberitahuku apa niat di balik menangkap King Lin? Pria yang berdiri di posisi pemimpin sedikit menggigil saat tatapannya menyapu patung es yang berdiri di sampingnya. Tenggorokannya sedikit berguling dan berbicara dengan suara bergetar, kami hanya mengikuti perintah dan tidak mengetahui detailnya. Mata Xiao Yan menyipit. Dia menjentikkan jarinya dan lapisan es yang mengerikan dan aneh sekali lagi menyebar ke atas dari bagian bawah kaki pria itu. Dalam sekejap, itu mengubah pria itu menjadi batang es berbentuk manusia. Aku ingin mendengar kebenaran. Cara tersenyum Xiao Yan sama menakutkannya dengan iblis di mata beberapa anggota klan Mo. Kami benar-benar tidak tahu.
Bagian bawah kaki seorang pria bergetar sedikit saat wajahnya menjadi agak hijau karena ketakutan. Suaranya juga menjadi sedikit serak sebagai hasilnya. Mendengar ini, wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Dia hendak melambaikan tangannya lagi ketika Hai Bodong di sampingnya tiba-tiba berkata, berhentilah bertanya kepada mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Klan Mo sangat ketat dalam menjaga rahasia mereka. Mereka tidak akan pernah memberitahu mereka beberapa informasi penting. Dengan telapak tangannya berhenti, Xiao Yan menoleh dan menatap Hai Bodong. Dia tersenyum dan berkata, kamu tahu sesuatu, bukan? Tatapan Hai Bodong menatap langsung ke mata seperti tinta hitam gelap. Beberapa saat kemudian, dia mengambil inisiatif untuk mengalihkannya dan menyuarakan pikirannya. Saat itu, saya telah berhubungan dengan klan Mo jadi saya tahu beberapa rahasia. Di antara leluhur klan Mo, pernah ada seorang alkemis. Namun, dia tidak memiliki banyak minat dalam pemurnian obat-obatan ortodoks. Sebaliknya, ia fokus mempelajari beberapa hal aneh dan misterius. Misalnya, mengambil cakar atau tulang yang kuat dari beberapa binatang ajaib dan mentransplantasikannya ke tubuh manusia. Itu cukup mesum. Xiao Yan berkata dengan lembut. Hihi, memang sangat mesum. Namun, pria itu memang memiliki beberapa kemampuan. Belakangan, dia justru mulai mengutak-atik beberapa produk. Saat itu, banyak orang di klan Mo memiliki benda-benda ini ditransplantasikan. Meskipun kekuatan mereka menjadi jauh lebih besar, mereka tidak menjadikan diri mereka manusia atau hantu. Setelah meneliti binatang ajaib, sang alkemis mengalihkan perhatiannya ke beberapa manusia yang memiliki organ aneh. Anda juga harus tahu bahwa ada beberapa orang yang memiliki hal-hal yang unik. Leluhur klan Mo ini memikirkan semua cara untuk menangkap orang-orang ini dan mengekstrak organ unik ini dari tubuh mereka sebelum akhirnya mentransplantasikannya ke rakyatnya, memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat. Rasa jijik melintas di wajah Hai Bodong setelah mengatakan semuanya sampai saat ini. Jelas. Saya pikir gadis kecil bernama King Lin itu harus memiliki sesuatu yang unik, bukan? Kalau tidak, saya tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi mereka untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap seorang gadis kecil. Petik 2. Mendengar kata-kata Hai Bodong, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek. Secara alami, dia tahu hal-hal unik apa yang dimiliki King Lin padanya. Murid bunga ular hijau giok 3, itu adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao berikan evaluasi tinggi. Jika orang-orang dari klan Mo menemukan rahasia King Lin, mereka secara alami akan memikirkan segala cara untuk menangkapnya mengingat karakter mesum mereka. Sialan, bajingan ini sebenarnya menargetkan mata King Lin. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dalam seperti air. Dia mengepalkan tinjunya dengan tegang dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Api putih tebal melonjak keluar dan selain orang yang menjawab tadi, sisa laki-laki klan Mo di sampingnya dibakar menjadi kehampaan bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan tangisan. Di sampingnya, Hai Bodong sedikit terdiam ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba menjadi marah. Segera, dia memahami situasi di dalam hatinya dan bergumam, sepertinya gadis kecil bernama King Lin itu benar-benar menjadi sasaran klan Mo karena alasan ini. Bab 247, Lampiran. Ketika beberapa anggota klan Mo di aula dibakar menjadi kehampaan, suasana di aula tiba-tiba menjadi suasana di mana keheningan memerintah. Dengan keringat dingin perlahan menetes dari dahinya, Luo Bu duduk di kursi, tidak berani bergerak sedikit pun. Dia diam-diam melirik wajah suram pemuda berpakaian hitam, dan tubuhnya sekali lagi diselimuti oleh rasa dingin yang kental itu. Tubuh satu-satunya pria dari klan Mo berdiri di tempat dengan tubuh kaku. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi putih pucat. Mulutnya bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Baru saja, jika api berwarna putih itu telah bergeser sedikit lagi, saat ini dia bahkan mungkin tidak meninggalkan abu. Kamu memprovokasi klan Mo kami. Dengan suara gemetar, laki-laki itu menangis dengan wajah berani meski dalam hatinya merasa lemah. Aku tidak hanya akan memprovokasi, aku juga akan menghancurkan klan Mo yang tidak berharga. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Jangan terlalu arogan, di belakang klan Mo kita adalah sekte Misty Cloud. Pria itu berkata dengan marah. Suaranya semakin keras seolah-olah dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Bawa aku ke klan Mo, atau kamu bisa menjadi seperti temanmu sebelumnya. Dua pilihan. Pilih sendiri. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya dan meletakkannya di depannya.
Dia kemudian melirik pria yang gemetaran itu dan berkata dengan lembut. Klan Mo tidak memiliki sifat apapun. Pria itu menekan rasa takut di dalam hatinya, dan mulutnya tetap keras. Namun, kali ini, Xiao Yan tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan segumpal benih api putih muncul dari ujung jarinya dengan cara seperti kilat, membakar pria itu menjadi ketiadaan sementara yang terakhir mengenakan ekspresi yang benar-benar terkejut. Markas besar klan Mo terletak di kota Yan di bagian timur Kekaisaran. Itu juga kota terbesar di wilayah timur Kekaisaran. Xiao Ding berkata lembut di belakang Xiao Yan, jika seseorang berjalan dari kota Gurun Batu ke kota Yan, seseorang akan membutuhkan sekitar 8 hari. Jika seseorang terbang, seseorang harus dapat mencapainya dalam sehari. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit dan memutar kepalanya. Tatapannya terfokus pada Luobu saat dia berkata sambil tersenyum, pemimpin perusahaan Luobu, selanjutnya kita harus berdiskusi tentang masalah di antara kita. Terlepas dari apakah Anda diperintahkan oleh seseorang, kerusakan sangat signifikan yang telah Anda lakukan pada Desert Metal Mercenary Company, kami adalah fakta. Petik 2. Mendengar ini, keringat dingin mulai mengalir di wajah Luobu. Tanpa disadari, wajahnya seperti warna tanah saat dia berkata dengan suara gemetar, Sen Mercenary Company bersedia memberi kompensasi kepada perusahaanmu dengan 100.000 koin emas. Apakah ini akan berhasil? Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan 200.000? 300.000? Melihat Xiao Yan masih menggelengkan kepalanya dan senyum di wajahnya semakin dingin, Luobu akhirnya meratap, Tuan, Xiao Yan, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Dengan kekuatanmu, Sen Mercenary Company, kami bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Pada saat ini, Luobu benar-benar menyerah. Dengan kekuatan menakutkan Xiao Yan, Pasir Mercenary Company, tidak memiliki hak untuk berbicara tentang kondisi dengan dia. Biarkan, Sen Mercenary Company, bergabung menjadi, Desert Metal Mercenary Company. Berikan uang kepada anggota kelas rendah dan singkirkan mereka. Anggota yang berbintang 7 Douzes ke atas dapat tetap tinggal. Jika dia seorang Douzi, dia bisa mempertahankan posisinya saat ini. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk punggung tangannya saat dia perlahan berbicara. Mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang di aula bingung. Segera, ekspresi mereka menjadi menarik untuk ditonton. Xiao Ding dan Xiao Lu saling bertukar pandang dan merasakan hati mereka sedikit bergerak. Jika Desert Metal Mercenary Company benar-benar menelan Sen Mercenary Company, maka tidak hanya di Rock Desert City, bahkan kekuatan di kota-kota terdekat akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan mereka. Ketika saat itu tiba, perkembangan Desert Metal Mercenary Company pasti akan meningkat pesat. Meskipun ukuran ini memiliki manfaat yang cukup besar, kekurangannya juga sangat jelas. Sen Mercenary Company lebih kuat dari Desert Metal Mercenary Company. Jika mereka bergabung, ada bahaya tersembunyi dari mereka mengambil alih kepemimpinan. Ketika saat itu tiba, Desert Metal Mercenary Company mungkin akan berakhir menjadi kekacauan besar secara internal. Jika itu masalahnya, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Sementara Xiao Ding dan Xiao Li sedang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, wajah Luobu menjadi pahit. Meskipun dia tidak memiliki ambisi besar untuk mendominasi, dia juga tidak mau menuruti perintah orang lain. Terlebih lagi, kekuatannya jauh melampaui Xiao Ding dan Xiao Li. Hatinya secara alami merasa tidak nyaman jika dia harus mendengarkan perintah mereka berdua. Desert Metal Mercenary Company, diciptakan oleh kami bertiga bersaudara. Saya juga bisa dianggap sebagai pemimpin perusahaan dari Desert Metal. Saya tidak berpikir Anda akan merendahkan diri sendiri dengan bekerja di bawah saya, bukan? Tampak jelas dari ketidaknyamanan di hati Luobu, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dengan begini, Xiao Yan membuat Luobu dan beberapa Douzi di dekatnya memiliki ekspresi yang lebih baik. Bekerja di bawah seseorang yang mungkin setingkat Dou Wang tidak akan merendahkan diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka akan merasa sangat terhormat. Pemimpin perusahaan Luobu, apakah kamu ingin bergabung, atau kamu ingin aku membersihkannya? Bagaimana Anda ingin memilih, Anda dapat memutuskan sendiri. Berbicara sampai titik ini, Xiao Yan berhenti dan sambil tersenyum menambahkan, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Ditatap oleh sepasang mata hitam pekat itu, sudut
Mulut Luobu berkedut beberapa kali tanpa sadar. Dia menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya berulang kali dan dengan cepat berubah. Mengikuti keheningan Luobu, interior aula sekali lagi menjadi sunyi. Suasana tenang hanya memiliki sedikit suara Xiao Yan yang mengetuk permukaan meja dengan lembut. Keheningan berlangsung untuk waktu yang lama. Sama seperti senyum di wajah Xiao Yan secara bertahap ditarik, Luobu akhirnya tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan, "Hari ini, jika saya tidak setuju, saya khawatir, Sen Mercenary Company, akan segera dibubarkan." Xiao Yan hanya tersenyum dan tidak berkomitmen. "Lalu apakah menurutmu aku bahkan punya pilihan?" Wajah Luobu dipenuhi dengan kepahitan saat dia bertanya. "Sepertinya kamu tidak," Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah melihat senyum pahit di wajah Luobu dan mengetahui pilihannya, Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia membalik telapak tangannya dan botol giok kecil muncul di tangannya. Tatapannya menyapu Luobu dan ketiga dosi di belakangnya. Botol giok sedikit miring dan 4 pil obat berwarna merah dicurahkan. Dia menjentikkan jarinya dan 4 pil obat ditembakkan ke tangan 4 orang yang tercengang. "Jangan katakan bahwa aku tidak mempercayaimu. Tentu saja, bahkan jika saya memberitahu Anda semua sekarang bahwa saya mempercayai Anda, saya khawatir Anda juga tidak akan mempercayai saya." Setelah mengucapkan kata-kata seteguk, Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Hal-hal ini tidak dapat dianggap sebagai racun yang manjur. Namun, jika racunnya meletus, saya percaya bahwa selain pemimpin perusahaan Luobu yang seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu, saya khawatir 3 sisanya akan mati di tempat." Memiringkan kepalanya ke Luobu, Xiao Yan menambahkan, "Ingat, aku bilang bertahan sedikit lebih lama dan bukan berarti kamu bisa menahan racun." Melihat ekspresi kaku Luobu dan 3 orang lainnya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, "Ini hanya beberapa tindakan pencegahan yang telah saya ambil. Lagi pula, tidak mungkin bagiku untuk sepenuhnya mempercayai kalian semua. Saya akan menyerahkan penawarnya secara bertahap kepada kakak laki-laki tertua saya. Selama Anda tidak mencoba sesuatu yang lucu, Anda secara alami akan baik-baik saja. Ketika Anda telah mendapatkan kepercayaan sejati di masa depan, saya akan membantu Anda semua menghilangkan racun." Petik 2. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain makan. Memegang pil berwarna merah di tangannya, Luobu terdiam sejenak sebelum menghela nafas. Dia jelas dalam hatinya bahwa jika dia tidak mengkonsumsi pelet obat, Xiao Yan pasti tidak akan percaya bahwa mereka akan rela bergabung. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berkata, "Pemimpin perusahaan Luobu adalah orang yang cerdas. Anda secara alami mengerti bahwa saya melakukan ini sebagai asuransi." Petik 2. Setelah tertawa getir, Luobu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Meskipun wajah itu masih membawa senyum, di dalam sepasang mata hitam pekat itu ada sikap dingin dan ketidakpedulian yang biasa. Dilihat oleh tatapan dingin, Luobu bergidik dingin di dalam hatinya. Dia percaya bahwa jika dia dan yang lainnya menolak untuk mengkonsumsi pil ini, akhir mereka tidak akan jauh berbeda dari beberapa orang dari klan Mo sebelumnya. Sambil menghela nafas lagi, Luobu menoleh ketiga bawahannya dan bertukar pandang. Mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala sebelum menelan pelet obat berwarna merah tanpa daya. Terlepas dari situasinya, kehidupan mereka hari ini setidaknya telah terpelihara. Mengamati 4 orang yang mengonsumsi pil, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berdiri dan berkata, "Kamu harus terlebih dahulu menyiapkan masalah tentang merger. Beberapa cacing di perusahaan harus dibersihkan. Ingat, Desert Metal Mercenary Company tidak ingin ada sampah yang hanya tahu cara menggertak orang lain dengan mengeksploitasi kekuatan perusahaan." Setelah mengatakan ini, Xiao Yan berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Ding melirik Luobu yang terlihat sedih sebelum mengikuti dari belakang Xiao Yan. Mengikuti di belakang Xiao Yan, kelompok anggota Desert Metal Mercenary Company menatap sosok kurus di depan mereka. Pikiran mereka terasa agak pusing. Hanya dalam setengah hari, kekuatan terbesar di kota Gurun Batu sebenarnya telah digabungkan secara paksa ke dalam perusahaan tentara bayaran logam gurun. Adegan komedi ini benar-benar membuat semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Duduk putus asa di kursi, Luobu menatap sekelompok orang yang pergi dalam satu file dan menghela nafas. Dia dengan lemah melambaikan tangannya dan berkata, "Bersiaplah untuk membersihkan semua orang yang tidak berguna. Pemimpin perusahaan, apakah kita hanya akan dimasukkan ke dalam perusahaan mercenari metal gurun seperti itu?"
Di belakangnya, seorang Dousi tersenyum pahit dan berkata, "Jika kita tidak melakukan ini, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kekuatan Xiao Yan adalah sesuatu yang telah Anda lihat dengan jelas. Jika dia benar-benar ingin memusnahkan Sen Mercenary Company, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan membalikan tangannya. Selain itu, mengikuti perusahaan tentara bayaran yang memiliki Do Wang sebagai payung akan lebih aman daripada di masa lalu." Luo Bu menggosok dahinya dan berkata. Mendengar ini, ketiga Dousi hanya bisa tersenyum pahit satu sama lain, merasa sedih dan tidak bisa berkata-kata. Berjalan keluar dari aula, kelompok Xiao Yan perlahan menuju keluar. Mereka berbelok di sudut jalan sebelum langkah Xiao Yan melambat. Memalingkan kepalanya ke arah Xiao Ding dan Xiao Li, dia berkata sambil tersenyum, meskipun secara paksa menggabungkan Sen Mercenary Company menjadi Desert Metal Mercenary Company, memiliki beberapa bahaya dengan kemampuan Big Brother dan Second Brother, saya pikir kalian berdua harus bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Ini memang sedikit merepotkan. Namun, dengan tindakan Anda barusan, saya percaya bahwa Luo Bu telah ditekan sedemikian rupa sehingga dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang sembrono. Adapun tentara bayaran yang telah ditransfer dari Sen Mercenary Company, tidak perlu terlalu khawatir. Saya punya rencana untuk menangani mereka. Xiao Ding berkata sambil tersenyum. Bagus. Melihat bahwa Xiao Ding tidak ragu-ragu, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia kemudian berkata, selanjutnya, saya akan pergi ke kota tempat klan Mo berada. Hal-hal di sini harus ditangani oleh kalian semua. Petik 2. Pergi ke klan Mo. Mendengar ini, Xiao Ding di samping mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangguk dan mengingatkan, hati-hati. Bagaimanapun, klan Mo adalah penguasa kota Yan. Terlebih lagi, hubungan mereka dengan Mystic Cloud Sect cukup baik. Oke, Xiao Yan tersenyum sedikit dan menganggukkan kepalanya. Dia melambai ke arah Haibo Dong di sampingnya. Setelah itu, punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu diperpanjang. Dia naik perlahan ke udara, melambaikan tangannya sambil tersenyum pada kelompok Xiao Ding yang tertegun di bawah sebelum naik ke udara bersama Haibo Dong. Saat mereka mengepakkan sayapnya, tubuh mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Bab 248, Kota Yan. Dua sinar cahaya redup terbang melewati kaki langit seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, mereka menghilang di cakrawala. Terbang di sisi Xiao Yan, Haibo Dong memiringkan kepalanya dan menggunakan cahaya bulan untuk menatap pemuda itu. Saat ini, ki asing yang menakutkan di tubuhnya sudah benar-benar menghilang. Menggantinya masih Dousi level Qi. Mengukur dua perubahan drastis Xiao Yan dengan mata tua yang keruh, Haibo Dong merenung untuk waktu yang lama dengan alisnya terkatup. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, adik Xiao Yan, ki asing yang dapat dibandingkan dengan Dou Huang tidak benar-benar dipancarkan olehmu, bukan? Kata-kata tiba-tiba Haibo Dong menyebabkan kecepatan terbang Xiao Yan sedikit berkurang. Yang terakhir berbalik, menatap Haibo Dong dan berkata dengan senyum tipis, Tuan Hai, mengapa Anda mengatakan ini? Meskipun saya tidak menyangkal bakat pelatihan yang luar biasa dari Little Brother Xiao Yan, jujur saja, setelah berkeliaran selama bertahun-tahun, saya telah melihat orang-orang dengan bakat pelatihan yang sama seperti Anda, tetapi mereka paling banyak memiliki kekuatan Dousi atau Da Dousi, pada usia Anda. Adapun Dou Huang, itu pasti tidak mungkin. Haibo Dong menjawab sambil tersenyum, oleh karena itu, setelah merasakan ki asing di tubuh Anda, saya pikir Anda telah mengaktifkan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Dengan kata lain, kekuatan itu sebenarnya bukan milikmu. Alis Xiao Yan terangkat sedikit. Dia melirik Haibo Dong, dan sesaat kemudian, dia menjawab sambil tersenyum, Tuan Tua Hai benar-benar memenuhi reputasinya sebagai Dou Huang. Matamu memang tajam. Mengenai hal ini, Xiao Yan tidak langsung menyangkal apapun. Dia jelas mengerti bahwa orang kuat di kelas Dou Huang sudah bisa merasakan perbedaan antara Qi-nya sendiri dan Qi Yao Lao. Namun, untungnya Haibo Dong bukan seorang alkemis. Jika tidak, dengan persepsi spiritual yang sangat kuat dari seorang alkemis kelas Dou Huang, roh Yao Lao tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi dan akan ditemukan oleh orang tersebut. Ini juga alasan mengapa Yao Lao memilih diam dengan hati-hati di gurun ketika Pil King Gu He muncul. Meskipun Gu He mungkin tidak dapat sepenuhnya merasakan keberadaan Yao Lao, tetapi dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang sangat kuat,
dia akan dapat mengetahui bahwa kekuatan itu pasti tidak dimiliki oleh Xiao Yan. Mendengar bahwa Xiao Yan tidak berniat menyangkal apa yang dia katakan, keterkejutan jelas melintas di wajah Hai Bodong. Namun, dia tahu lebih baik daripada terus bertanya. Kekuatan itu mungkin memang bukan milikku, tapi Pak Tua Hai hanya perlu tahu bahwa aku bisa mengendalikannya untuk melawan Do Huang. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan makna yang dalam. Hai Bodong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Memang, terlepas dari asal-usul kekuatan itu, Xiao Yan setidaknya mampu mengendalikannya. Dalam hal ini, dia adalah orang kuat yang bisa bersaing dengan Do Huang. Selama satu tangan memegang kekuatan, semua keraguan dan provokasi akan runtuh pada diri mereka sendiri tanpa perlu menyerang. Melihat Hai Bodong tidak mengatakan apa-apa lagi, Xiao Yan tersenyum sedikit. Pihak lain adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa sesuatu seperti kekuatan tidak dibagi berdasarkan asal. Siapapun yang memilikinya akan memiliki hak untuk berbicara. Ayo pergi. Kami akan mencoba untuk bergegas ke kota Yan sebelum siang hari. Namun, saya tidak begitu yakin tentang jalan menuju kota Yan. Karena itu, saya harus bergantung pada Tuan Tua Hai. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Meskipun saya telah tinggal di Desert City selama beberapa dekade, saya telah membuat peta setiap hari. Saya sangat akrab dengan rute-rute ini. Ikuti aku. Hai Bodong tersenyum dan mengepakkan sayapnya yang sedingin es. Kecepatannya melonjak. Menatap Hai Bodong yang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sayap awan ungunya mengepak, dan dia bergegas mengejar. Di langit malam, dua sinar cahaya melintas. Bulan perak yang tinggi di langit berangsur-angsur turun. Kota Yan duduk di wilayah timur Kekaisaran Jiama. Jalan besar yang luas yang menuju ke dan darinya menyebabkannya menjadi tempat yang harus dilalui seseorang untuk menuju ke wilayah timur Kekaisaran dari wilayah tengahnya. Posisi yang didudukinya cukup beruntung. Oleh karena itu, kota yang dikenal sebagai kota terbesar di wilayah timur Kekaisaran Jiama ini dijaga ketat oleh Kekaisaran sepanjang tahun. Di dalam kota Yan, selain kekuatan Kekaisaran, yang terkuat secara alami adalah tujuan perjalanan Xiao Yan dan Hai Bodong, klan Mo. Karena monopoli klan Mo yang sombong, hampir 60% properti di kota Yan adalah milik klan Mo. Keuntungan dari setiap tahun, bahkan setelah dikurangi kekayaan besar yang diperlukan untuk membayar pajak yang diperlukan dan yang diperlukan untuk memudahkan hubungan, sudah cukup untuk membuat klan Mo semakin gemuk. Sebuah pohon besar rentan terhadap angin tetapi dengan dukungan dari monster besar yang disebut Mystic Cloud Sect, bahkan bangsawan Kekaisaran Jiama tidak akan dengan mudah menemukan masalah dengan klan Mo. Oleh karena itu, dengan berkembang seperti ini tanpa khawatir, kekuatan yang dikenal sebagai klan Mo tampaknya telah menjadi penguasa kota Yan. Jika bukan karena tiga klan besar lainnya di wilayah timur yang menjaganya, kekuatan klan Mo akan meluas ke kota-kota besar lainnya. Bahkan dengan tiga klan lainnya menghambat perkembangannya, beberapa tahun ini, klan Mo telah mampu mulai terus menekan tiga klan besar lainnya dengan mengandalkan dukungan yang kuat, seperti Tuan yang berada di atas. Setelah seharian bergegas tanpa henti melalui perjalanan mereka, Xiao Yan dan Hai Bodong secara bertahap mendekati wilayah kota Yan. Ketika bulan perak di langit berubah menjadi matahari yang panas, garis besar kota besar yang memancarkan jejak keganasan akhirnya muncul di tepi penglihatan mereka. Di bawah sinar matahari dari langit, kota besar yang jauh itu seperti binatang buas kuno yang merayap di tanah. Xiao Yan dan Hai Bodong mendarat beberapa ratus meter dari kota Yan. Mereka beristirahat sejenak sebelum masing-masing mengenakan jubah besar berwarna hitam panjang. Jubah panjang yang luas benar-benar menutupi tubuh dua orang di dalamnya. Kain hitam yang diturunkan dari atas kepala mereka mencegah orang melihat dengan jelas wajah mereka. Meskipun Xiao Yan tidak takut pada klan Mo, mampu menyelesaikan masalah dengan sempurna sambil menyembunyikan identitasnya secara alami adalah yang terbaik. Selain itu, Hai Bodong juga mengatakan bahwa dia tidak ingin secara terang-terangan menyinggung Sekte Mystic Cloud. Jelas monster besar yang telah mendominasi Kekaisaran Jiama ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh orang yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es ini. Setelah berganti pakaian, kedua orang itu mengikuti jalan utama yang luas dan berjalan perlahan menuju kota besar yang menjulang tinggi yang tidak jauh dari situ. Saat mereka mendekati gerbang kota, Xiao Yan agak tercengang melihat puluhan tentara bersenjata lengkap di pintu masuk kota. Mereka berdiri di kedua sisi tembok kota dan tatapan tajam mereka terus menyapu orang yang lewat yang datang dan pergi.
Melihat keamanan yang tampaknya ketat, alis Xiaoyan ditekan sedikit. Tempat ini bisa dianggap cukup jauh dari perbatasan Kekaisaran Jiama. Mengapa pertahanan di sini lebih ketat daripada di kota gurun? Sambil menggelengkan kepala dengan ragu, Xiaoyan dan Hai Bo Dong saling bertukar pandang. Mereka menyingkirkan, Dupeng, berwarna hitam dan diam-diam mengantri di belakang, mengikuti antrian saat mereka perlahan menuju ke pedalaman kota. SL, Dupeng, topi jerami berbentuk kerucut dengan kain panjang di ujungnya. Kain menyembunyikan wajah orang, seperti jubah. Betapa megahnya. Klan Mo memang klan terbesar di kota Yan. Saat mereka mengantri, beberapa pria yang mengenakan seragam tentara bayaran di depan Xiao Yan mulai mengobrol di antara mereka sendiri, mungkin karena bosan. Hihi, hari ini tampaknya adalah hari ulang tahun elder pertama dari klan Mo, Mo Cheng. Saya mendengar bahwa tidak hanya banyak kekuatan di wilayah timur ini yang bergegas untuk memberi selamat kepadanya, tetapi Sekte Awan Berkabut juga telah mengirim seseorang. Oh, Sekte Mystic Cloud juga telah mengirim seseorang. Mo Cheng ini memiliki prestise yang bagus. Petik 2. Klan Mo mungkin besar tetapi di mata Sekte Awan Berkabut, apa itu? Jika bukan karena klan Mo yang membayar upeti besar kepada Sekte Awan Berkabut setiap tahun, Sekte Awan Berkabut dengan cakrawala mereka tidak akan pernah merendahkan diri untuk berhubungan dengan klan Mo. Salah satu tentara bayaran membuka mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Hihi, itu juga benar. Beberapa tentara bayaran itu tampaknya tidak menyukai Mo Clan, dan mereka semua bergema dengan tawa lembut. Berdiri di belakang kelompok itu, Xiaoyan mendengar percakapan beberapa tentara bayaran dan menyipitkan matanya. Dia tertawa pelan, kami benar-benar telah tiba di waktu yang modis. Bajingan tua itu sebenarnya sedang merayakan ulang tahunnya. Karena begitu banyak kekuatan telah tiba, sepertinya tidak akan mudah bagi kita untuk mengambil tindakan. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu. Tuan Tua Hai, dengan kekuatan gabungan kita, lupakan klan Mo, kita tidak perlu takut bahkan pada Sekte Awan Berkabut. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pemimpin Sekte Mystic Cloud secara pribadi akan datang untuk memberi selamat kepadanya? Xiao Yan tertawa hambar. Jika itu masalahnya, mereka akan terlalu menyanjung Mo Cheng. Hai Bodong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai pemimpin Sekte Mystic Cloud, orang yang sangat kuat untuk makhluk besar ini, berapa banyak orang di Kekaisaran Jiama yang memiliki kualifikasi untuk membiarkannya secara pribadi datang untuk memberi selamat kepada mereka? Kurasa aku tidak berjanji untuk berakting bersamamu. Setelah tertawa beberapa saat, Hai Bodong tiba-tiba terdiam dan tiba-tiba berkata, Hihi, Pak Tua Hai, ketika saatnya tiba dan aku membutuhkanmu, bertindaklah. Saya tahu sangat mahal untuk membuat Anda berakting, tetapi saya pikir saya harus mampu membelinya. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6. Saya sangat berharap bahwa Anda akan berutang budi kepada saya. Hai Bodong menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Sambil tersenyum, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat antrian yang akan mencapainya. Dia akan berjalan ke depan ketika gelombang suara derap kuda dipancarkan tidak jauh di belakangnya. Dia menoleh dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, beberapa pria dan wanita yang menunggang kuda berlari kencang. Debu yang mereka angkat di sepanjang jalan membuat marah semua orang dalam antrian. Namun, ketika tatapan marah mereka menatap sosok manusia terkemuka yang sedang menunggang kuda, kemarahan di hati mereka langsung ditelan paksa. Pemimpin yang menunggang kuda adalah seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan pakaian ketat berwarna merah yang benar-benar membungkus sosoknya yang indah. Wajahnya sangat cantik, dan dia mengenakan hiasan kristal kecil di dahinya yang bersih dan cerah. Saat dia sedikit bergoyang, wajah yang membawa aura manja itu memiliki kecerdasan ekstra. Pandangan wanita berpakaian merah itu tidak berhenti karena masalah yang ditimbulkan oleh tunggangannya terhadap orang-orang yang mengantri. Dia hanya melihat ke belakang sekali dan terus melaju, memimpin sekelompok orang dengan sembrono. Bergegas ke kota di bawah tatapan tak berdaya dari para prajurit yang menjaga kota. Langkah kaki kuda-kuda yang berlari itu berangsur-angsur menjadi jauh. Baru kemudian terdengar suara omelan yang tidak puas dari orang-orang yang mengantri. Sialan, yang dia andalkan hanyalah identitasnya sebagai wanita muda kedua dari klan Mo. Sombong saya *S. Klan Mo Anda telah seperti hewan peliharaan untuk Mystic Cloud Sect untuk memiliki posisi hari ini.
Setiap saat mereka tidak menyukai layanan Anda, cepat atau lambat mereka akan mengusir klan Mo Anda. Petik 2. Mendengar kutukan lembut terdengar di belakangnya, Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya yang menyipit dialihkan ke jalur gerbang kota yang gelap. Setelah itu, dia mengatur ulang jubah hitamnya dan perlahan-lahan berjalan di bawah pengawasan para prajurit di sekitarnya. Bab 249, Nalan. Setelah melewati terowongan yang agak dalam dan gelap di bawah tembok kota, sinar matahari yang menusuk tiba-tiba menyinari, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan mata. Sesaat kemudian, saat matanya menyesuaikan diri dengan sinar matahari, mata Xiao Yan melebar. Suara hiruk-pikuk dan mendidih juga mulai memenuhi telinganya. Begitu dia melebarkan matanya, interior kota yang sangat besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Berdiri di pintu keluar tembok kota, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap toko-toko yang tampak penuh sesak dan mewah di kedua sisi jalan, serta arus orang yang datang dan pergi. Dia tidak bisa tidak memuji ukuran kota. Kota ini layak menjadi kota terbesar di wilayah timur Kekaisaran Jiama. Jumlah kerumunan dan tingkat kemewahan semacam ini dapat dibandingkan dengan jumlah kota batu hitam yang sebelumnya dikunjungi Xiao Yan. Berdiri di jalan, Xiao Yan menggosok telinganya yang bengkak karena suara ledakan yang tiba-tiba. Kelelahan yang sulit disembunyikan muncul di matanya. Dia menggosok pelipisnya, memutar kepalanya dan berkata sambil tersenyum kepada Hai Bo Dong di sisinya, kami terus-menerus bergegas menuju ke sini selama hampir 2 hari. Haruskah kita mencari tempat untuk beristirahat sebentar dan menanyakan informasi tentang klan Mo? Oke, sama saja. Mendengar ini, Hai Bo Dong menganggukkan kepalanya sedikit. Meskipun kemampuannya untuk menahan kelelahan jauh melebihi orang biasa setelah dia memasuki ranah Do Huang, 2 hari terbang tanpa henti sebagian besar telah menghabiskan dokinya. Dia secara alami tidak akan setuju dengan bisa beristirahat sejenak. Melihat Hai Bo Dong menganggukkan kepalanya, Xiao Yan tersenyum dan memimpin jalan ke jalan. Setelah itu, mereka mengikuti arus orang dan perlahan berjalan maju. Sepanjang jalan, toko-toko rumit di sekitar Xiao Yan yang membuat orang terpesona hanya membuat Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Setelah berjalan ke ujung jalan, Xiao Yan memukul bibirnya dengan suara, tes-tes. Dia tertawa pelan, saya telah mengamati. Jalan ini memiliki total 103 toko. Di antaranya, 74 dari mereka memiliki kata, Mo, yang tertulis di plakat di atas toko. Orang-orang telah mengatakan bahwa klan Mo adalah penguasa kota Yan ini. Melihat ini, itu memang benar. Petik 2. Sekarang, klan Mo ini memang menjadi lebih baik semakin mereka kacau. Saat itu, ketika saya datang ke sini, ada cukup banyak kekuatan di kota Yan ini yang bisa bersaing dengan klan Mo. Tatapan Hai Bo Dong melihat sekelilingnya sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah Mystic Cloud Sect benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Sebuah klan yang tidak terlalu kuat di masa lalu sebenarnya bisa berkembang dengan cara ini dengan mengandalkan mereka. Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya, mengerutkan kening. Kekuatan di permukaan Sekte Mystic Cloud tidak terlalu menakutkan. Namun, kekuatan tersembunyinya sangat menakutkan. Anda perlu tahu, bahwa selama bertahun-tahun ini, ada sejumlah orang kuat yang tidak diketahui yang telah keluar dari Sekte Mystic Cloud. Orang-orang kuat ini tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Beberapa dari mereka bahkan meluas keluar dari kekaisaran. Sebagian besar kekuatan yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri terkait dengan Sekte Awan Berkabut. Anda bahkan dapat menggunakan analogi mereka sebagai kekuatan cabang dari Sekte Awan Berkabut. Bayangkan sejenak apa yang akan terjadi jika suatu hari Sekte Awan Berkabut mengumpulkan semua orang kuat ini, atau kekuatan yang telah mereka ciptakan, seberapa menakutkan entitas yang sangat besar ini. Ketika saat itu tiba, saya pikir bahkan dengan leluhur tua bangsawan Kekaisaran Jiama yang tetap berjaga, bangsawan mungkin harus berdiri di satu sisi. Keseriusan yang jarang terlihat muncul di wajah Hai Bo Dong saat dia berkata dengan lembut. Ini benar-benar sangat menakutkan. Mendengar ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Aku tidak tahu perseteruan seperti apa yang kamu miliki dengan Sekte Mystic Cloud, tetapi melihat bahwa kamu dapat dianggap sebagai kenalanku, aku harus memberimu beberapa saran. Jika Anda tidak dapat menghindari memprovokasi mereka, cobalah yang terbaik untuk memprovokasi mereka sesedikit mungkin. Sarang lebah tidak bisa disentuh secara acak. Hai Bo Dong merenung sejenak sebelum kembali terdiam. Xiao Yan memutar kepalanya dengan lembut dan telapak tangannya menepuk lengan bajunya dengan ringan. Beberapa saat kemudian,
langkah kakinya secara bertahap mulai maju lagi. Setelah beberapa waktu, dia menoleh, tersenyum dan berkata, mungkin apa yang Anda katakan masuk akal tetapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Bahkan jika aku akhirnya menusuk sarang lebah, aku tidak akan berubah. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu mengapa pemuda yang memiliki masa depan tak terbatas ini bersikeras memprovokasi Sekte Misty Cloud dengan keras kepala. Apakah dia tidak tahu bahwa tindakan semacam ini agak bodoh? Selain itu, jika mereka benar-benar berniat untuk bertindak seperti lebah di masa depan dan mati-matian datang kepadaku untuk mencari masalah, maka, aku akan memberitahu mereka bahwa aku, Xiao Yan, bukan tanah liat lunak. Jika mereka berani datang, saya berani membunuh. Saya masih muda, dengan banyak waktu untuk disia-siakan. Hanya dengan kekuatan seorang Dou Huang, saya mungkin tidak dapat merobohkan Sekte Misty Cloud. Dalam hal ini, saya akan bekerja keras untuk Dou Song. Jika Dou Song tidak mencukupi, maka Dou Seng, bahkan Dou Di. Kata-kata samar Xiao Yan yang tiba-tiba berbalik dan berkata, menyebabkan langkah kaki Hai Bodong berhenti sejenak. Wajahnya tercengang saat dia menatap wajah halus dan tampan yang dengan erat mengerucutkan bibirnya dan tampak sangat keras kepala dan kejam. Beberapa saat kemudian, sebuah pikiran yang membuatnya tak berdaya tersenyum pahit tiba-tiba muncul di hatinya. Oh, benar, siapa leluhur lama kekaisaran Jiama yang dibicarakan oleh Tuan Tua Hai? Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan ragu. Monster tua. Anda dapat pergi dan mengenal monster tua ini sendiri ketika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke ibu kota di masa depan. Benda tua itu adalah pelindung kerajaan Jiama Empire. Kekuatannya sangat kuat. Setelah lama tidak melihatnya, aku bertanya-tanya berapa banyak kekuatannya telah meningkat. Hai Bodong mengelus jenggotnya. Ekspresi wajahnya agak takut. Beberapa saat kemudian, dia tertawa. Saat itu, dia juga bertarung dengan Ratu Medusa. Namun, dia lebih baik dari saya dan benar-benar berhasil bermain imbang dengan Ratu Medusa. Dia juga berhasil mundur tanpa cedera serius. Mendengar ini, Sok menyerbu wajah Xiao Yan. Ratu Medusa adalah orang kuat yang berdiri di puncak Dou Huang. Mampu bertarung dengannya tanpa kalah, monster tua ini kemungkinan setidaknya adalah bintang 6 Dou Huang atau lebih besar. Xiao Yan berseru dan menggelengkan kepalanya. Langkah kakinya berhenti perlahan dan pandangannya menyapu ke arah sebuah penginapan mewah di sisi jalan bernama Mo Su Garden. Dia menghadap Hai Bodong dan bertanya, apakah kita akan beristirahat sementara di sini? Oke, Hai Bodong mengangguk. Mereka berdua berjalan ke penginapan mewah ini dan menyapu pandangan mereka ke interior. Mereka sedikit terkejut menyadari bahwa aula penginapan ini sebenarnya memiliki cukup banyak orang yang duduk. Setelah mengangkat telinga mereka dan mendengar percakapan orang-orang ini, Xiao Yan mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah mereka yang bergegas dari tempat lain bersiap untuk merayakan ulang tahun Elder pertama dari klan Mo. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan ke konter. Ketika dia mengatakan bahwa dia menginginkan 2 kamar, pelayan wanita yang sedikit cantik mengukurnya dan dengan manis berkata, Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki kartu undangan klan Mo? Kartu undangan. Xiao Yan bingung. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak. Haruskah kita benar-benar mendapat undangan dari klan Mo untuk datang ke kota Yan? Saya minta maaf Pak. Selama beberapa hari ini, semua penginapan di kota Yan telah dipesan oleh klan Mo. Penginapan ini hanya akan menerima tamu dari klan Mo. Senyum pelayan wanita itu sangat sopan saat dia menjawab. Sepertinya klan Mo agak sombong. Xiao Yan tertawa pelan. Dia kemudian bermain dengan ornamen di konter saat dia berkata dengan malas. Mendengar ini, ekspresi pelayan wanita itu menegang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang yang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang klan Mo di kota Yan. Saat ini, dia tidak bisa tersenyum atau tidak tersenyum. Wajahnya sangat malu. Pak, melihat wajah malu pelayan wanita itu, Xiao Yan merasa bosan. Dia berbalik berniat untuk pergi. Namun, bayangan hitam tiba-tiba mengayun dengan kejam dan menabrak konter besar dengan suara, Pak. Dari mana udik desa ini berasal? Beraninya kamu menegur klan Mo saya karena sombong di kota Yan. Di balik bayangan hitam, tawa dingin wanita itu dengan cepat terdengar dari sisi kiri Xiao Yan. Mendengar nada yang jelas-jelas milik wanita nakal dari sebelumnya, ketidaksabaran melintas di mata Xiao Yan. Dia berbalik dan menatap sekelompok orang dari kejauhan.
Kelompok orang yang mendekat ini jelas masih sangat muda. Pemimpin itu mengenakan gaun merah ketat. Sosoknya yang melimpah menonjol di tempat yang seharusnya dan tenggelam di tempat yang seharusnya, tampak cukup menarik. Di tubuh bagian bawahnya, rok ketat kulit yang berkumpul di pahanya memperlihatkan kaki putih salju panjangnya yang telanjang ke udara. Di aula, ada banyak tatapan pria yang sesekali menyapu sepasang kaki indah ini. Sebuah kerinduan melintas di mata mereka. Setelah menyapu matanya ke wanita berpakaian merah ini memegang cambuk panjang, Xiao Yan mengenalinya. Dia adalah orang yang disebut nona muda kedua dari klan Mo yang telah menunggang kuda lari di pintu masuk kota sebelumnya. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik wanita arogan ini sekali sebelum dia benar-benar kehilangan minat. Dia menggelengkan kepalanya, membalikkan tubuhnya dan menuju keluar. Anak nakal, Anda meminta untuk mati. Melihat sikap acuh tak acuh Xiao Yan, wanita berbaju merah yang selalu dipegang sebelumnya di telapak tangan semua orang seperti harta karun segera mengangkat alisnya secara vertikal. Dengan suara, "Ci," dari cambuk panjang di tangannya, itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan keras terlempar ke arah Xiao Yan. Ketika cambuk panjang hendak mencapai tubuh Xiao Yan, api berwarna hijau tiba-tiba dan anehnya muncul. Tidak hanya suhu panas yang membakar cambuk panjang menjadi ketiadaan, tetapi nyala api berwarna hijau samar juga tiba-tiba melesat ke arah wanita berpakaian merah. Ketika api berwarna hijau muncul, suhu di aula tiba-tiba naik. Ada sejumlah orang yang mendapat informasi dengan baik di aula. Ketika mereka melihat api berwarna hijau, mereka tanpa sadar berteriak dengan cemas, "Api surgawi!" Gumpalan api kecil berwarna hijau ditembakkan langsung ke kepala wanita berpakaian merah di bawah suara kecewa semua orang. Jika dia dipukul, bahkan jika dia beruntung bisa melarikan diri dengan nyawanya, wajahnya yang cantik akan menjadi bekas. Sok muncul di matanya yang indah. Wanita berpakaian merah terkejut saat dia melihat api berwarna hijau yang tak henti-hentinya menjadi lebih besar di matanya. Dia ingin menghindar tetapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghindarinya? Pada saat itu, dia hanya bisa dengan bodohnya berdiri di tempat dan membiarkan nyala api berwarna hijau itu menyembur sesuka hati. Saat api berwarna hijau hendak mengenai wanita berpakaian merah itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari luar. Itu meraih wanita itu dan dengan cepat menembak ke samping, menghindari nyala api berwarna hijau. Serangan api berwarna hijau meleset. Setelah kehilangan targetnya, ia secara tidak sengaja menabrak ukiran batu berwarna hijau di belakang tempat wanita berpakaian merah itu berdiri. Segera, ukiran batu yang keras berubah menjadi tetesan cairan dalam sekejap di bawah mata semua orang. Mendesis. Melihat bahwa gumpalan api benar-benar menakutkan sejauh ini, semua orang di aula menghirup udara dingin. Segera mereka mengalihkan pandangan kaget mereka ke arah pemuda berpakaian hitam di dekat konter yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. "Adik kecil ini, tolong berhenti." Dari suatu tempat di aula, seorang pria parubaya buru-buru berjalan keluar. Di belakangnya ada wanita cantik berwajah putih pucat dengan gaun merah. Jelas, orang yang menyelamatkannya sebelumnya adalah pria parubaya ini. Menyaksikan pria parubaya yang berdiri agak jauh dan tidak mau mengambil langkah maju lagi, Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit. Tangannya yang panjang perlahan terulur dari bawah jubah hitam. Gumpalan api berwarna hijau sekali lagi dengan nakal meluncur ke ujung jarinya. "Adik kecil, barusan, Ling Lin terlalu impulsif. Karena klan Mo, bisakah kamu tidak menurunkan dirimu ke levelnya?" Pria parubaya itu menatap api berwarna hijau di ujung jari Xiao Yan dengan kulit mati rasa di kepalanya saat dia menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan sopan. "Ci, klan Mo." Sudut mulut Xiao Yan sedikit tertarik. Dia melirik pria parubaya yang kekuatannya ada di kelas Dousi dan dengan dingin tertawa, "Disiplinkan orang-orang di klanmu dengan benar. Jangan berpikir bahwa klan Mo tidak perlu khawatir tentang apapun hanya karena dukungan Sekte Mystic Cloud. Anda tidak pernah tahu jika suatu hari Anda akhirnya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda sakiti. Bahkan Sekte Mystic Cloud tidak akan bisa melindungimu." Tawa dingin pemuda itu bergema di aula. Semua orang terguncang oleh kata-kata yang agak lancang ini. Tatapan mereka melirik api berwarna hijau menakutkan di ujung jari Xiao Yan. Setelah itu, mereka melirik Hai Bodong yang berwajah acuh dan benar-benar diam di belakang Xiao Yan. Mereka semua sangat bijaksana untuk tetap diam. Mampu memiliki api berwarna hijau yang menakutkan di usia yang begitu muda, pasti tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada orang yang sangat kuat yang membantu di belakangnya.
Jika memang ada orang kuat dengan level seperti itu di belakang punggung pemuda itu, maka kata-kata yang dia katakan sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai kata-kata yang sombong. Adik kecil benar. Setelah saya kembali hari ini, saya pasti akan meminta pemimpin klan untuk menghukum Linglin dengan benar. Pria parubaya ini jelas bukan orang bodoh. Karena itu, dia tidak langsung menjadi marah karena kata-kata itu. Sebaliknya, dia tertawa bersama. Setelah melirik pria parubaya itu, tatapan Xiaoyan bergeser ke arah wanita cantik berpakaian merah. Tampaknya telah merasakan tatapan Xiaoyan menyapu dirinya, wanita yang bertindak arogan beberapa saat yang lalu segera menyembunyikan wajahnya yang putih pucat di belakang punggung pria parubaya itu, takut gumpalan api berwarna hijau yang menakutkan akan sekali lagi meluncurkan serangan kejutan. Sikapnya yang pemalu tidak memiliki perasaan arogan atau despotik sedikitpun. Telapak tangan Xiaoyan perlahan-lahan menarik diri ke dalam jubah hitam. Dia baru saja akan berbalik ketika pria parubaya itu buru-buru maju selangkah dan dengan sopan berkata, "Dua tuan, selama beberapa hari ini, semua penginapan telah dipesan oleh klan Mo. Oleh karena itu, bahkan jika Anda berdua berjalan melalui seluruh kota Yan, Anda tidak akan dapat menemukan tempat peristirahatan. Bagaimana dengan ini? Sebagai permintaan maaf kepada kalian berdua, saya akan memesan tempat ini untuk segera menyiapkan 2 kamar paling mewah. Bolehkah saya tahu apakah Anda bersedia menerima permintaan maaf klan Mo kami?" Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dia menoleh dan menatap pria parubaya yang sangat ramping dalam cara dia melakukan sesuatu. Setelah bertukar pandang dengan Hai Bodong, dia tidak memiliki kata-kata sopan. Dia berbalik, berjalan menuju tangga dan berkata dengan lemah, "Pimpin jalan." Mengamati sikap tegas Xiao Yan dan Hai Bodong, pria parubaya itu bingung. Segera, dia buru-buru memulihkan akal sehatnya. Dia menenangkan wanita berbaju merah di belakangnya dan buru-buru menyusul. Mengamati Xiao Yan yang perlahan menghilang di ujung tangga, suasana tegang di aula sedikit demi sedikit mereda. Bisikan pribadi yang lembut mulai terdengar. Tampaknya mereka semua menebak latar belakang pria tua misterius dan pemuda misterius ini. Beberapa kemerahan perlahan muncul di wajah cantik putih pucat dari wanita berpakaian merah setelah Xiao Yan menghilang. Punggung tangannya mengusap kabut di matanya yang indah. Ini adalah pertama kalinya dia menerima perawatan seperti itu setelah bertahun-tahun. Di samping wanita muda itu, para pemuda yang terpana oleh peristiwa itu dengan tergesa-gesa mulai mengucapkan kata-kata yang menghibur. Karakter wanita berpakaian merah mungkin dimanjakan, tetapi dia setidaknya adalah anak dari keluarga terkemuka. Setelah beberapa waktu, dia berhasil menstabilkan emosinya. Sikap manjanya saat ini jelas telah melemah. Meskipun senyumnya masih agak kuat, kecantikan selalu cantik. Tidak peduli apa yang terjadi, laki-laki di sekitarnya akan sangat menyanjungnya. Linglin, pria dari sebelumnya benar-benar terlalu keji. Anda dapat yakin, besok, saya pasti akan menemukan beberapa orang untuk membantu Anda membalas dendam. Para pemuda yang sebelumnya hanyalah patung beku pada saat ini dengan tergesa-gesa dan antusias menunjukkan keberanian dan tekad mereka di depan keindahan ini. Linglin Mei Mei, kenapa kamu menangis begitu menyedihkan? Jangan bilang bahwa ada seseorang yang berani menggertakmu di kota Yan ini. Saat para pemuda itu menunjukkan keberanian mereka di depan wanita berbaju merah, tawa yang jelas seperti lonceng tua yang halus tiba-tiba ditransmisikan dari luar pintu. Tawa lembut yang sangat halus seperti pegunungan yang dalam ditransmisikan ke aula, menyebabkan hati semua orang bergetar. Segera, banyak tatapan buru-buru berbalik ke arah pintu masuk. Tidak lama, setelah tawa samar seorang wanita terdengar, gaun berwarna putih bulan yang elegan perlahan muncul di depan pandangan semua orang. Dengan tatapan menyaksikan wanita itu dengan anggun berjalan ke pintu utama, di dalam aula, semua napas pria itu mandek. Mata di mana rasa ingin tahu awalnya muncul segera dipenuhi dengan keheranan. Wanita itu mengenakan jubah panjang putih bulan berlengan lebar. Pinggangnya yang sangat bisa dipeluk diikat dengan sabuk berwarna perak yang dengan tepat dan sempurna memperlihatkan pinggangnya yang sempit. Tangan wanita itu sangat lembut. Kulitnya berwarna krem dan alisnya yang kecil menunjukkan keanggunan dunia lain yang samar saat dia tersenyum penuh arti. Senyum itu tampaknya lembut tetapi memiliki ketidakpedulian yang merembes keluar yang membuat semua orang menjauh. Sepasang anting giok berwarna hijau tergantung di daun telinga halus wanita itu. Suara,
Dentingan, lembut saat anting-anting giok bergoyang seperti musik bergerak yang diciptakan oleh penampilan mata air pegunungan dan terumbu karang. Wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul memiliki temperamen dan kecantikan yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan wanita berpakaian merah. Ketika mereka berdua berdiri bersama, itu menyebabkan orang merasa agak rendah hati. Di aula, banyak tatapan panas berpindah ke tubuh cantik wanita yang sempurna dan indah itu. Namun, ketika tatapan mereka tiba-tiba beralih ke pedang panjang berwarna perak berbentuk awan yang terhunus di lengan baju luas wanita itu, panas di mata mereka tiba-tiba dibasahi oleh sepanci air dingin. Saat tatapan mereka tersebar, mereka samar-samar menunjukkan rasa hormat. Wajah cantik wanita berpakaian merah itu tercengang saat dia menatap wanita seperti bangsawan yang tersenyum yang berjalan ke pintu utama. Setelah terkejut sejenak, dia buru-buru melompat dan melepaskan tawa bahagia yang dipenuhi dengan cinta. Saudari Nalan, mengapa kamu datang? Bab 250, Istirahat. Mengamati wanita yang melompat dengan wajah penuh kegembiraan, wanita berjubah bulan tertawa pelan. Senyumnya tertutup, memegang bangsawan yang tersembunyi. Itu tidak menyebabkan orang merasa bahwa itu dingin tetapi, itu memiliki sikap menyendiri yang memberi orang perasaan yang dangkal. Terlepas dari segalanya, 3 tahun telah menyebabkan wanita muda yang belum dewasa menjadi jauh lebih dewasa. Semua orang di aula menyapu mata mereka atas senyum yang muncul di wajah cantik wanita berjubah bulan. Mereka semua tidak bisa tidak terpesona. Setelah wanita berjubah bulan masuk, seorang lelaki tua dengan pakaian yang sama juga masuk, tersenyum. Dia berdiri di belakang wanita muda itu. Saat mata tuanya membuka dan menutup, kadang-kadang akan ada cahaya cemerlang yang melintas. Tangan keriput yang terentang di luar lengan bajunya bergoyang-goyang tanpa ritme, seperti cakar elang yang tajam. Begitu Linglin menyapa wanita berjubah bulan, dia tersenyum dan berkata dengan manis kepada lelaki tua di belakang, Tuan Tua Geye. Keke, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, Linglin benar-benar menjadi semakin cantik. Orang tua yang dipanggil sebagai Geye tertawa dan mengangguk. Warna merah tua muncul di wajahnya yang cantik saat wanita berpakaian merah, yang disebut Linglin, dengan penuh kasih menarik giok hangat wanita berjubah bulan seperti tangan halus putih. Dia sangat terkejut ketika dia berkata, Saudari Nalan, saya tidak menyangka bahwa Anda secara pribadi akan turun dari gunung awan berkabut. Jika ayah dan yang lainnya mengetahuinya, mereka pasti akan sangat senang. Saya hanya menjalankan instruksi guru. Selain itu, kebetulan saya harus kembali ke rumah selama periode ini. Karena itu, saya mampir di sepanjang jalan. Wanita berjubah bulan berkata dengan suara lembut. Matanya yang cerah berputar dan menyapu aula sebelum dengan bercanda berkata, melihat sikap Suster Linglin yang sedih beberapa saat yang lalu, apakah seseorang menggertakmu? Mengingat pertanyaan ini oleh wanita berjubah bulan, senyum canggung muncul di wajah cantik Linglin. Meskipun dia manja, dia tidak bodoh. Dari tindakan tetua yang baru saja menyelamatkannya, dia tahu di dalam hatinya bahwa pemuda yang tampak sedikit lebih muda darinya ini jelas bukan seseorang yang harus dia provokasi dengan mudah. Karena itu, dia tidak mengatakan semuanya secara rinci untuk menghindari menciptakan masalah yang tidak perlu. Tidak apa, saya baru saja bertemu orang yang menarik. Linglin melambaikan tangannya. Sudut matanya tidak bisa tidak melirik ukiran batu yang telah berubah menjadi cairan di sampingnya. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit lebih pucat. Pria muda yang penampilannya tampak halus dan tampan itu tidak menunjukkan kelembutan sedikit pun terhadap wanita ketika dia menyerang. Setelah 3 tahun pelatihan, wanita berjubah bulan itu jelas bukan lagi gadis yang belum dewasa yang berani lari ke rumah orang lain untuk membatalkan perjanjian pernikahan hanya karena dia tidak mau. Oleh karena itu, perubahan pada wajah Linglin tidak luput dari perhatiannya. Tatapannya mengikuti ke samping dan mendekat, akhirnya berhenti pada cairan batu yang masih memancarkan panas. Dia sempat bingung. Segera, keseriusan muncul di wajahnya yang cantik yang selalu berubah. Memiringkan kepalanya, dia bertukar pandang dengan Geye di sampingnya. Keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ini adalah orang kuat yang berpengalaman dalam jenis api Doki. Saat mereka bertukar pandang, pikiran ini dengan cepat melintas di kedua hati mereka. Setelah itu, kejutan di wajah mereka dengan cepat ditarik. Kepucatan di wajah Linglin hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Dia berbalik dan menatap sekelompok anak muda yang awalnya berkerumun di sekitarnya, ingin masuk ke buku-buku bagusnya. Namun,
Saat ini, mereka sedang mengincar wanita berjubah bulan di belakangnya dengan wajah penuh kerinduan. Wajah salah satu dari mereka, yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah, memerah dan matanya dipenuhi dengan gairah. Mengamati ekspresi memalukan orang-orang ini, Ling Lin sedikit mengernyit. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, sekelompok orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Kekuatan kecil yang dimiliki klan Anda hanyalah beberapa batu yang dihancurkan di bawah kaki seseorang jika dibandingkan dengannya. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, Ling Lin tidak lagi peduli dengan para pesolek muda ini. Dia tersenyum dan berkata kepada wanita berjubah bulan, "Saudari Nalan, malam akan segera tiba. Mengapa Anda tidak beristirahat di sini untuk malam ini? Tempat ini memiliki ruangan khusus untuk menghibur seseorang dengan status suster Nalan." "Oke, saya akan menyusahkan Sister Ling Lin." Wanita berjubah bulan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya sekali terhadap menyapu tumpukan batu cair. Dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Sebelum saya turun dari gunung, guru telah memberitahu saya bahwa benua Douqi ini sangat besar dengan jumlah orang unik dan peristiwa misterius yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka bahwa saya telah memperluas wawasan saya setelah baru saja pergi beberapa waktu yang lalu." Petik 2. Mendengar ini, Ling Lin tersenyum canggung, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia fokus untuk menunjukkan jalan di depan, memimpin wanita berjubah bulan dan lelaki tua itu menaiki tangga. Mengamati beberapa orang yang menghilang di tepi tangga, banyak bisikan muncul di aula, terdengar seperti lalat rumah. Cek-cek, sungguh tak terduga. Bahkan murid pribadi dari pemimpin sekte Mystic Cloud secara pribadi datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Mo Cheng. Prestise klan Mo ini pasti telah tumbuh. Petik 2. Betul sekali. Dia memiliki keanggunan yang tiada taranya meskipun masih sangat muda. Terlebih lagi bahkan dengan kekuatan kami sebenarnya tidak dapat melihat melalui fondasinya. Dia benar-benar layak disebut sebagai murid pribadi dari pemimpin sekte awan berkabut. Hihi, gadis yang cantik. Siapapun yang menikahinya akan mendapat tawaran besar. Pemimpin masa depan sekte awan berkabut, putri klan Nalan. Siapa di Kekaisaran Jiama ini yang dapat membandingkan setelah menambahkan dua kekuatan ini bersama-sama? Petik 2. Kebetulan, aku sepertinya telah mendengar beberapa rumor terakhir kali bahwa tuan muda ketiga dari klan Xiao di kota Wutan tampaknya adalah tunangannya. Ah, bukankah klan Xiao akan kehilangan seluruh wajahnya? Jadi bagaimana jika mereka kehilangan semua wajah mereka? Bisakah klan Xiao itu bersaing dengan klan Nalan atau sekte Mystic Cloud? Bahkan setelah menerima penghinaan yang begitu besar, mereka hanya bisa menelannya ke dalam perut mereka. Selain itu, tuan muda ketiga dari klan Xiao saat itu adalah seorang cacat yang terkenal. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lady Nalan dengan bakatnya yang luar biasa? Petik 2. Kie, Anda belum tahu apa-apa, Anda berani menyebarkan kekurangan informasi Anda. Seorang pria yang duduk di sudut meringkuk bibirnya dengan jijik pada dua orang yang berbicara dengan keras. Ketika dia melihat mata marah mereka memelototinya, dia dengan malas berkata, "Nona Nalan memang pergi ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Namun, dia tidak mendapatkan kontrak untuk mengakhiri pertunangan. Sebaliknya, dia menerima surat cerai." Itu benar. Tuan muda dari klan Xiao secara langsung menceraikan orang ini yang identitasnya dapat secara langsung dibandingkan dengan putri kekaisaran. Petik 2. Perceraian. Ketika kata ini diucapkan, semua orang di aula menjadi membosankan. Mereka membuka mulut sambil merasa terpana. Siapa yang bisa percaya bahwa seorang tuan muda, yang merupakan makhluk yang tidak berguna saat itu, benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menceraikan tunangan yang posisinya sangat mulia ini? Sialan, orang ini terlalu hebat, meskipun sebagian besar orang di aula tidak begitu percaya bahwa kata-kata ini benar, ada beberapa orang yang bergumam dengan wajah terkejut. Untuk dapat menceraikan tunangan yang tidak hanya memiliki status yang begitu mulia tetapi juga penampilan yang luar biasa, seseorang benar-benar membutuhkan keberanian. Paling tidak, banyak orang di sini menyadari bahwa mereka tidak memiliki keberanian ini setelah meninjau diri mereka sendiri. Berdiri di pintu masuk, tatapan Xiaoyan melihat pria parubaya dari klan Mo sebelum perlahan menutup pintu kamar. Dia berbalik dan kelelahan akhirnya terungkap di wajah acuh tak acuh yang dia pertahankan. Dia menggosok tepi matanya yang sedikit menghitam dan tanpa daya merentangkan tangannya ke Hai Bodong. Aku berani mengatakan bahwa setelah pria itu kembali ke rumah,
hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyelidiki latar belakang kita. Hai Bodong mengangkat cangkir teh di atas meja, menyesapnya dan memberitahu Xiao Yan. Iya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia berkata, tapi biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Klan Mo-nya tidak memiliki kemampuan yang hebat untuk menemukan latar belakang kita. Sekarang, kita harus menyesuaikan kondisi kita dengan benar. Bergegas melewati gurun beberapa hari terakhir ini benar-benar membuatku hampir mencapai batasku. Setelah kita menyesuaikan kondisi kita, kita akan memasuki rumah klan Mo besok untuk mencari King Lin. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan berjalan ke kamarnya sambil berbicara. Mengamati punggung Xiao Yan, Hai Bodong menganggukkan kepalanya dan juga berjalan menuju ruangan lain. Beberapa hari perjalanan yang tergesa-gesa ini juga menyebabkan jiwanya merasa agak lelah. Setelah berjalan ke kamar, Xiao Yan membuka kelopak matanya yang agak berat. Dia dengan paksa menahan dorongan untuk tertidur. Saat dia mengelus cincin penyimpanannya dengan lembut dengan jarinya, cahaya hijau perlahan naik dan akhirnya berubah menjadi kursi teratai hijau yang melayang di udara. Ujung kakinya menekan tanah dengan lembut sebelum Xiao Yan dengan mantap duduk di kursi teratai hijau. Benang energi hangat dipancarkan dari titik-titik di mana kulitnya melakukan kontak, perlahan mengusir kelelahan yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas panjang, segar dan sejuk. Dia mengulurkan tangannya dan seutas api berwarna hijau mulai bergerak dengan cara yang tidak biasa di ujung jarinya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tanpa daya berkata dengan suara lembut, dengan kekuatan yang mengerikan di dalamnya, tidak semudah yang aku pikirkan. Setelah melatih kontrolnya atas api hijau di telapak tangannya untuk sementara waktu, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan memasuki mode pelatihan. Saat Xiao Yan memasuki mode pelatihan, energi di sekitarnya mulai berfluktuasi. Setelah itu, benang-benang energi yang terlihat dengan mata telanjang diaglomerasi menjadi potongan-potongan energi berbintik-bintik. Kecepatan menyerap semacam ini jauh melampaui apa yang ada di masa lalu. Jelas, setelah evolusi metode Qi, manfaat yang dihasilkannya sudah mulai terlihat secara bertahap. Energi yang sedikit berbintik-bintik dengan cepat melewati blokade penutup lampu teratai hijau. Setelah melalui pemurnian awal, itu dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Bagian dalam tubuh Xiao Yan diselimuti oleh sedikit energi bercahaya berwarna hijau yang dengan cepat mengalir di sepanjang jalur Qi-nya. Dinding jalur Qi menggeliat seperti sel. Saat jalur Qi menggeliat, energi berbintik-bintik juga dengan cepat menjadi lebih murni. Sejumlah besar energi tidak murni diserap oleh dinding jalur Qi, ditelan dan dikeluarkan secara diam-diam dari dalam tubuhnya dengan bantuan pori-pori di kulitnya. Ketika energi mengalir melalui jalur Qi yang rumit dan menyelesaikan siklus lengkap, energi berbintik-bintik telah mencapai kemurnian tinggi. Pada saat ini, ia melewati kalsinasi, Green Lotus Core Flame. Segera, gelombang energi besar menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa saat kemudian, energi itu benar-benar menghilang. Menggantinya adalah tetesan cairan energi berwarna hijau yang memiliki cahaya berkelap-kelip yang tidak biasa. Tetesan ini perlahan-lahan dijatuhkan ke dalam pusaran. Ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihan yang menyebabkan dia melupakan dirinya sendiri, Ling Lin memimpin wanita berjubah bulan yang anggun dan cantik itu dan berjalan di koridor di luar ruangan. Secara kebetulan, dia berhenti tepat di seberang ruangan Xiao Yan dan Hai Bodong ini, membuka pintu dan perlahan masuk.